Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Sobat KIS. Semoga dalam main pasar modal syariah, episode pertama. Perkenalkan, nama saya Fatia sebagai MC yang bakal mandu acara hari ini. Nah, di episode pertama ini kita tuh bakal mengupas atau belajar tentang ada apa aja sih instrumen-instrumen pasar modal syariah itu. Nah, kalian kan teman-teman juga pasti pengen dari nol tuh. Nah, kita belajar dari ini dulu, dari dasar dulu. Nah, biar nggak lama juga, untuk mempersingkat waktu juga, boleh langsung ajak kita simak materinya yang bakal disampaikan sama Kananda selaku Ketua GIS BIUN Sunan Gunung Jati Bandung. Silakan Kang Nanda. Oke, thank you Fatia. Ini boleh langsung saya share screen aja kali ya. Ya, Tapi silakan, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman nih yang sudah menyediakan waktunya untuk belajar bersama kita dari awal banget nih. Jadi kita hari ini itu akan bahas instrumen investasi gitu ya. Nah, bisa dimulai dari sebenarnya buat apa sih ada instrumen investasi? Sebenarnya buat apa sih instrumen investasi itu? Dan sebenarnya instrumen investasi itu ada apa aja gitu kan. Nah, jadi untuk instrumen investasi sendiri merupakan produk-produk ataupun tempat-tempat di mana kita bisa memilih nih jenis investasi yang cocok buat kita gitu kan. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin masih ada yang bingung investasi nih gitu kan. Tapi nggak tahu di mana gitu. Kalau di saham, saya juga nggak tahu resikonya seperti apa dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Di sini bisa dilihat teman-teman secara konsep investasi merupakan kegiatan atau menanamkan sumber daya ini nih dengan berharap mendapatkan manfaat di kemudian hari. Jadi itu ya investasi itu. Jadi teman-teman itu kayak menunda kesenangan jatuh. Nah, menunda kesenangan saat ini untuk nanti di masa depan 10, 20, 30 tahun lagi. Itu investasi ya. Nah, kita mulai dari dasar banget tuh. Apa itu investasi? Kenapa kita harus investasi? Itu ada dua. Yang satu ada inflasi, yang dua ada kebutuhan gitu ya. Sesuai dengan konten yang sudah di-up juga di IG kita kan, bahwasanya mengapa kita harus investasi? Karena adanya inflasi dan juga ada kebutuhan di masa mendatang gitu. Saya akan mengulas sedikit saja tentang inflasi dan kebutuhan. Inflasi ini dapat digambarkan sebagai berikut teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di tahun 2000. Kita punya uang 100.000 itu bisa buat 6 gelas kopi nih. Di tahun 2020, 100.000 tinggal 2 gelas kopi. Uangnya mah sama-sama aja, tapi produknya yang berbeda gitu kan. Nah, terus untuk kebutuhan itu sendiri, kebutuhan itu kita ada 3 fase nih. Fase saat kita masih di masa-masa pendidikan seperti sekarang, di mana pendapatan itu lebih kecil daripada pengeluaran kita biasanya. Nah, makanya banyak sekali nih teman-teman yang teman-teman kita di UIN bahkan sekalipun itu banyak yang terjerat tentang fintech online atau hutang lah kita sebutnya ya. Nah, itu sudah banyak sekali yang ada konfirmasi 4 orang yang konfirmasi ke saya bahwasannya dia terlilit hutang dari financial teknologi ini yang online gitu ya. Sampai dia pingin untuk gali lubang tutup lubang lagi. Nah, itu hal yang sangat buruk sekali. Jadi diharapkan teman-teman di sini bisa mengelola keuangan dengan benar, mengelola keuangan dengan baik sehingga tidak menjerat teman-teman sendiri gitu. Nah, terus nanti kita atau masa berkeluarga gitu kan. Nah, di masa berkarir dan berkeluarga ini kita sudah mulai mendapatkan pekerjaan yang layak biasanya gitu kan. Sehingga pendapatan kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang kita miliki. Nah, disinilah kita memiliki spare. Disinilah kita memiliki sisa uang untuk kita investasikan dan juga untuk kita tabung gitu. Untuk apa nih investasi dan juga untuk tabungan itu gitu. Untuk nasi di fase yang selanjutnya yaitu fase atau masa pensiun. Di mana nggak mungkin dong
kita bekerja terus-terusan sampai di umur 80, 90, 100 tahun mau buat apa gitu kan. Toh kita hidup di dunia nggak akan lama-lama kok teman-teman gitu. Jadi mau buat apa sih mengejar uang yang tidak ada habisnya, tidak ada cukupnya gitu kan. Sehingga nantinya di masa pensiun ini pengeluaran kebutuhan itu akan tetap meningkat seperti garis yang merah. Namun pendapatan kita dikarenakan kita berhenti bekerja, aktif income kita itu turun gitu kan. Sehingga kita harus memenuhi pengeluaran ini tadi dengan tabungan-tabungan dan juga investasi yang tersisa gitu. Nah, saya mau nunjukin dulu satu ya tentang hal-hal yang perlu kita persiapkan, yaitu di active income, passive income, dan juga emergency fund. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan ketiganya nih? Nggak cuma satu aja, Kak, saya maunya satu aja nih. Jangan. Persiapkan semuanya. Karena teman-teman ini menghadapi kehidupan yang sesungguhnya gitu loh. Active income itu apa? Active income itu berarti kegiatan produktif teman-teman. Baik itu bisnis, baik itu kerja, baik itu kerjasama gitu ya, bermitra atau apapun itu yang menghasilkan pendapatan income rutin setiap bulannya gitu kan. Nah, itu kita sebut dengan active income. Lalu passive income ini apa? Passive income ini merupakan pertumbuhan dari aset yang kita miliki. Nah, contohnya sekarang kita punya aset, kita bisa sebutnya 1 juta gitu kan. Nah, jikalau kita investasikan dengan benar, maka uang itu akan bertumbuh. Untuk apa? Untuk nantinya memenuhi kebutuhan kita yang tadi sudah saya jelaskan, gitu kan. Lalu yang selanjutnya ada emergency fund. Nah, emergency fund ini untuk apa? Untuk protection. Jadi untuk melindungi diri kita, untuk melindungi kehidupan kita ke depannya, gitu kan. Supaya jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal darurat, kita masih bisa bertahan hidup dengan benar, dengan layak. Nah, saya mau ambil satu deh. Dari Quran Surat Yusuf ayat 43, 47, 48, dan 49. Nah, yang artinya kurang lebih seperti ini saya bacakan. Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat mentakwilkan mimpi gitu kan. Nah, jadi di sini pemuda ini melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Nah, jadi dan juga 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Jadi ada saatnya nih teman-teman, ada saatnya buat teman-teman itu bisa mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan penghasilan yang cukup. Kita gambarkannya dengan tangkai gandum yang hijau gitu. Namun bakalan ada nih waktunya di mana 7 tangkai yang hijau itu tadi akan menjadi kering gitu. Kita baca lagi deh. Nah, lalu di ayat 47 dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi di sini dalam Al-Qur'an sudah jelas dianjurkan tidak menggunakan semua yang kita usahakan, yang kita dapatkan. Nah, kita bercocok tanam nih 7 tahun sebagaimana biasanya. Nah, yang kita ambil itu cuma sedikit nih untuk kamu makan, gitu kan. Sisanya kemana, Kak? Sisanya, nah, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit ya kan. Berarti sisanya harus kita investasikan, sisanya harus kita tabung. Untuk nantinya akan datang nih 7 tahun yang sulit, yang menghabiskan apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya di tahun sulit itu, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Nah, jadi sebelumnya kan kita nggak makan semuanya tuh pendapatan yang kita miliki kan, melainkan cuma sedikit untuk kita makan. Yang sisanya kita simpan, kita investasikan untuk apa? Untuk ini nih, akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Teman-teman pasti sudah bisa membayangkan lah. Kemarin kita sudah mengalami masa-masa sulit, di mana masa-masa coronavirus kan. Sebelum itu, semua kegiatan usaha, semua kegiatan umum itu bisa kita lakukan dengan nyaman.
dengan enak. Dan bahkan bisa kita bilang kita corona ini. Nah, di saat tahun sulit ini, Allah sudah menjanjikan bahwasanya akan ada loh tahun sulit itu dan akan ada juga tahun-tahun yang normal gitu kan. Di tahun sulit ini itulah kita untuk menggunakan sebagian dari apa yang kita simpan tadi gitu. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup. Pada masa itu mereka memeras anggur. Nah, disinilah di saat yang tepat untuk kita mencari penghasilan. Mungkin untuk sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk cari pendapatan dikarenakan kita sudah mulai reversal gitu ya. Kegiatan ekonomi sudah mulai kembali lagi. Jadi nanti bakal ada lagi kok 7 tahun yang sangat sulit itu gitu kan. Nah, oleh karena itu solusinya 3 ini tadi, yaitu active income, passive income, dan juga emergency fund. Oke, jadi udah ya kenapa kita harus tetap mengutamakan active income. Jangan mentang-mentang udah jago buat investasi ya kan, terus nggak mau kerja gitu ya. Itu tidak dianjurkan gitu kan. Kalau teman-teman mau seperti itu ya silakan saja. Tapi nanti apapun hasilnya ya terima sendiri gitu kan. Oke, terus kita bahas nih. Setelah tadi kita udah bekerja, udah ada pendapatan, udah ada active income, kita mau untuk berinvestasi itu di mana? Gitu. Ya instrumennya itu di mana? Gitu. Nah, secara umum investasi itu ada 2, teman-teman. Investasi langsung dan juga investasi tidak langsung. Investasi langsung itu berarti adanya di properti dan juga di bisnis, yang dimana kita berinvestasi secara langsung kepada objek yang jelas terlihat dan kita gunakan di depan kita gitu. Jadi kayak kita bisnis, contohnya kayak Irfan nih, di HRD kita kan, dia buat kafe di Bogor. Oke, itu berarti investasi langsung. Jangan dikira itu bukan investasi, itu investasi gitu loh. Itu merupakan salah satu investasi yang mungkin cocok buat Irfan gitu kan. Nah, namun tidak semua orang itu cocok dengan satu instrumen investasi sama. Oke, kita bahas di sininya aja deh. Kita langsung masuk ke intinya. Nah, di sini banyak sekali investasi-investasi yang bisa kita pilih. Di antaranya ada deposito, ada reksadana, ada saham, ada obligasi, ada emas, dan juga ada tanah atau rumah. Nah, instrumen investasi pasar modal syariah itu ada reksadana syariah gitu ya. Terus saham ataupun saham syariah, obligasi ataupun obligasi syariah yang kita sebutnya sukuk. Jadi sukuk sama obligasi itu bedanya. Kalau obligasi itu konvensional, kalau sukuk itu yang syariahnya gitu loh teman-teman. Nah, lalu juga ada ETF satu lagi ya. ETF ini Exchange Trade Fund gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan juga. Tapi mari kita lihat dulu nih. 3 yang di tengah ini merupakan instrumen investasi yang ada di pasar modal syariah. Mari kita compare dengan investasi yang bisa kita lakukan di luar pasar modal syariah. Emas kah? Tanah kah? Kita lihat dulu buat yang deposito dulu deh. Deposito ini apa? Deposito ini merupakan jatuhnya kita memberikan modal kepada bank. Lalu bank ini melakukan aktivitas usahanya, yaitu penyaluran dana gitu kan. Di mana kita tahu dalam industri perbankan itu ada penghimpunan dana, penyaluran dana gitu. Nah, deposito ini berarti merupakan salah satu kegiatan penghimpunan dana bagi bank. Lalu penyaluran dananya apa, Kak? Penyaluran dananya ini berarti pemberian pembiayaan atau biasa kita dengarnya itu pemberian kredit gitu kan. Kredit usaha, kredit KPR, kredit KUR dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini tingkat hasilnya itu rendah si deposito ini kepada kita yang investasi ke deposito itu. Hasilnya rendah kenapa? Karena biasanya deposito ini mengacu sekali dan tidak akan jauh-jauh dari 7 DRR, 7 day repo rate. Apa itu 7 days repo rate? Yaitu suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau semua masuk acuan kita itu cuma di angka 3%, berarti si deposito ini hanya menawarkan keuntungan 3% per tahun. Kayak gitu, teman-teman. Tapi untuk tingkat risknya pun rendah. Gitu kan.
tingkat kesulitannya juga rendah. Tinggal kita masukin ke bank, muterin uang itu, kita mendapatkan imbal hasilnya. Deposito ini juga ada deposito yang syariah gitu, nggak semua deposito konvensional gitu ya. Lalu tingkat likuiditasnya sedang. Tingkat likuiditas ini apa? Tingkat likuiditas itu apa? Bagaimana instrumen investasi ini mudah atau tidak untuk dicairkan. Nah, ini sedang. Kenapa saya tulis sedang di sini? Dikarenakan deposito ini biasanya ada jangka waktunya. Entah itu 3 bulan kah, 6 bulan kah, 1 tahun kah, atau bahkan lebih gitu ya. Jadi sebelum jatuh tempo, pada waktu itu kita nggak bisa nih untuk meminta uang yang kita titipkan ya di bank tadi gitu. Yang kita investasikan di bank tadi. Maka dari itu likuiditasnya sedang. Oke, jadi kayak gitu ya untuk deposito ya. Lalu kita next ke reksadana nih. Reksadana ini ada 3 gitu. Oke, saya mungkin harus share screen lagi. Coba saya cari reksadana ya. Nanti setelah teman-teman tahu apa itu reksadana, ini ada reksadana konvensional. Jadi secara umum biar teman-teman tahu reksadana itu ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pasar uang, dan juga reksadana pendapatan tetap. Nah, bisa dilihat di sini isinya itu untuk reksadana saham itu minimal 80% isinya efek berupa risiko dan imbal hasilnya tinggi. Nah, jadi dalam reksadana itu dipecah-pecah lagi, ada beda-bedanya. Enggak semua reksadana itu sama loh, gitu loh. Itu maksudnya. Jadi teman-teman harus tahu. Oh, ternyata reksadana itu ada reksadana saham, ada reksadana campuran, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap. Nah, itu untuk secara umumnya. Secara syariahnya berarti ada reksadana saham syariah, ada reksadana campuran yang syariah, ada reksadana pasar uang syariah, ada reksadana pendapatan tetap syariah kayak gitu. Bedanya apa? Bedanya di instrumen investasinya, di objek yang ada di dalam reksadana itu. Kita tahu bahwasanya reksadana itu gampangnya kayak gini, teman-teman. Kalau teman-teman beli saham, berarti teman-teman beli mangga gitu kan. Titik. Dapatnya mangga doang, 1 gitu kan. Tapi kalau teman-teman beli reksadana, berarti teman-teman beli rujak. Yang di dalamnya itu ada mangga. Dalamnya itu ada nanas, di dalamnya itu ada jambu, di dalamnya itu ada sambal kacang dan lain sebagainya. Jadi ilustrasinya seperti itu supaya nggak bingung reksadana ini sebenarnya instrumen apa sih, itu objek apa sih, kayak gimana sih gitu. Terus juga ada reksadana campuran, isinya campuran efek bersifat ekuitas, hutang, dan pasar uang. Risiko dan imbal hasilnya moderat. Jadi kalau buat saham ini risiko dan imbal hasilnya itu tinggi. Tapi kalau yang campuran ini karena dia dibaginya rata, nggak semuanya saham atau ekuitas, melainkan ada juga surat hutang dan pasar uang, sehingga imbal hasilnya pun moderat. Moderat ini berarti sedang di tengah-tengah gitu ya. Nah, lalu ada reksadana pasar uang minimal 80% isinya bersifat pasar uang, deposito kah, terus obligasi jangka pendek kayak gitu kan. Risiko dan imbal hasilnya rendah kayak gitu. Lalu juga reksadana pendapatan tetap berarti isinya itu bonds, terus sun atau surat utang negara kayak gitu kan. Risiko dan imbal hasilnya di bawah reksadana saham dan di bawah reksadana campuran, tapi lebih tinggi dari pasar uang. Jadi yang paling rendah ini merupakan pasar uang ini tadi ya teman-teman. Itu gambaran reksadana secara umum. Gitu. Kita kembali lagi. Nah, tadi udah tahu kan teman-teman, udah tahu ternyata reksadana itu ada berbagai macamnya lagi gitu kan. Nah, untuk tingkat hasilnya secara umum, kalau seumpama teman-teman beli reksadana, jika dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya, tingkat hasilnya ini sedang gitu. Jadi tidak setinggi saham, namun juga tidak serendah deposito gitu kan. Tingkat risiko ini juga sedang. Kenapa? Karena di reksadana ini ada yang namanya manajer investasi. Karena kita modelnya nitip uang untuk kemudian dibelikan instrumen investasi dan nanti hasilnya dibagi kepada kita gitu kan. Maka ada resiko sumber daya manusianya.
atau bisa kita katakan manajer investasinya nakal enggak gitu kan. Itu 2020 awal itu terjadi penurunan IHSG yang cukup tajam dikarenakan salah satunya manajer investasinya pada ngaco. Kita bisa bilang gitu ya. Kenapa dia pada ngaco? Karena dia yang di reksadana ditulisnya itu untuk membeli saham Telkom, saham Antam, Unilever gitu ya. Sido muncul dan lain sebagainya, malah dibelikan saham gorengan. Yang dimana notabene saham gorengan ini tidak sestabil saham-saham blue chip gitu ya. Sehingga karena fluktuasi yang terlalu besar dan pada saat manajer investasi ini ingin menarik dananya, harga sahamnya lagi pada di bawah, otomatis reksadananya juga ikut turun. Di mana di reksadana ini ada NOB-nya kan. Nah, jadi disitulah NOB itu apa? NOB itu gampangnya nilai harganya gitu. Harganya sedang turun. Tingkat kesulitannya sedang. Kenapa sedang? Karena meskipun kita menitipkan dana, kita juga harus memilih reksadana mana nih yang mau kita gunakan gitu kan. Manajer investasi mana nih yang mau kita percayai gitu. Nah, jadi kalau seumpama teman-teman ini ngaco memilih siapa manajer investasi, dalam hal ini berarti teman-teman bebas ataupun ngacak memilih reksadananya, berarti teman-teman kalau seumpama uangnya pun dibelikan saham-saham gorengan, teman-teman masih tetap meridoi gitu kan. Karena untuk membeli reksadana ini teman-teman harus membaca dulu prospektusnya seperti apa. Teman-teman harus membaca dulu apa yang dibelikan itu saham-saham atau produk-produk apa aja gitu kan. Di situ ada. Nah, untuk tingkat likuiditasnya juga sedang. Kenapa sedang? Meskipun bisa kita tarik langsung, namun tenggang waktu saat kita menjual si reksadana hingga uang itu masuk ke rekening kita itu di antara 1 minggu waktunya. Nah, jadi contohnya besok kita mau liburan nih, gitu kan. Kita butuh uang segar sekarang. Nggak bisa karena masih harus menunggu 1 minggu. Itu reksadana. Kalau saham kan enggak. Saham mungkin cukup 2 atau 3 hari gitu kan. Itu udah paling lama buat di saham. Oke, kita masuk sekarang ke saham. Saham nih, produk ataupun jenis instrumen investasi yang digadang-gadang oleh kita bersama. Di mana di sini tingkat hasilnya itu tinggi, secara tinggi. Tingkat resikonya pun juga tinggi gitu. Nah, kenapa tingkat resikonya tinggi? Karena kita harus mengendalikannya sendiri. Kita harus mencari saham-saham yang benar gitu kan. Bahkan kita harus memiliki lingkup ataupun pergaulan yang sesuai dengan kita, gitu kan. Nah, disinilah di Galeri Investasi Syariah ini teman-teman memiliki nih orang-orang yang satu tujuan sama teman-teman, di mana kita di sini semuanya ingin dan mungkin ada yang udah gemar untuk berinvestasi di saham atau bahkan juga gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ngobrol nggak bingung lagi. Contohnya kalau sama teman-teman satu kelas kita yang mungkin mereka ini masih kurang tertarik ya dengan investasi di saham. Teman-teman cerita nih, oh saham batu bara lagi pada naik bro, saham properti pada turun. Mungkin teman di sebelah kalian pada bingung, apaan sih, buat apa sih turun mah, ya udah biarin turun aja gitu kan. Nah, tapi kalau seumpama kita ini di lingkungan yang satu frekuensi gitu ya, kita lempar info kayak tadi harga call mulai naik nih, kayak kemarin malam kan harga call itu naik, oke kita besok beli apa yuk kita cari yuk, pasti langsung kayak gitu. Karena apa? Karena ini hubungannya dengan cuan, ya kan? Di mana kita tahu ada peluang, kenapa tidak kita manfaatkan? Kecuali kalau memang kita malas, tahu harga call naik, malas buka aplikasi, ya udah liatin aja gitu kan. Memang benar, kita sekalipun belum tentu untung gitu kan. Apalagi kalau kita nggak screening gitu loh.
Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi tingkat kesulitannya pun juga cukup tinggi. Bisa kita lihat di sini. Bisa dilihat di sini, tingkat kesulitannya itu cukup tinggi. Nah, tingkat kesulitannya cukup tinggi. Kenapa? Karena teman-teman harus mengetahui analisis-analisis di saham ini. Ada fundamental, ada technical, ada bandarmologi atau broker summary, ada juga trend following, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali jenis analisis yang bisa kita gunakan di saham. Karena semua analisis itu kita tahu dan kita simpulkan bahwasanya semua analisis itu hanya untuk melihat ke belakang. Nggak bisa nih untuk melihat ke depan secara akurat. Apakah saham Antam besok naik? Apakah saham Telkom besok turun? Ataukah saham Garuda Indonesia besok delisting? Kita nggak tahu. Kita hanya cuma bisa menerka-nerka menggunakan data yang ada. Itu yang dinamakan analisis. Jadi jangan rendah hati kalau seumpama teman-teman udah mulai belajar analisis nih. Mungkin fundamental atau teknikal, setelah dipraktekkan ternyata tidak sesuai. Jangan risau gitu. Dikarenakan pembentukan harga ini dipengaruhi oleh mekanisme pasar, bukan oleh teknikal dan fundamental yang teman-teman coret gitu ya. Mekanisme pasar ini apa, Bang? Mekanisme pasar ini yaitu supply and demand, permintaan dan penawaran. Bid dan over. Bid dan over ini terdiri dari mana? Gitu kan pertanyaan selanjutnya. Bid dan dari kita juga nih yang memiliki sahamnya. Banyakan yang mau beli atau banyakan yang mau jualan. Kita tahu juga kan, dalam hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran, semakin tinggi permintaan, maka harga akan cenderung naik. Sebaliknya, semakin tinggi penawaran, maka harga akan cenderung turun kayak gitu. Nah, kalau di saham berarti semakin banyak bid yang ada, kecenderungannya akan semakin naik harganya gitu kan. Namun sebaliknya, semakin banyak offer yang ada, kecenderungannya harga akan turun. Nah, uniknya di dalam saham ini gitu ya, perpindahan bid dan offer itu berlangsung dalam hitungan detik. Jadi kita yang tadinya mengira banyak bid tiba-tiba hilang, gitu kan. Sehingga harganya bukan naik malah dia turun. Nggak mungkin kalau seumpama bidnya tinggi harga itu bisa turun, kecuali bidnya itu dihilangkan dulu, gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus nanti belajar lagi deh. Di saham ini itu tidak semudah yang kita kira dan juga tidak sesusah yang kita bayangkan gitu. Jadi ya siapa yang bisa bertahan paling lama di industri saham, di industri trading dan juga investasi saham, berarti mereka udah pernah merasakan pahit manisnya di situ dan mereka masih bisa bertahan. Karena nggak semuanya manis dan nggak semuanya pahit. Apalagi kalau kita trading nggak akan kita cuan tiap hari gitu ya. Kalau teman-teman mau cuan tiap hari jangan trading. Beli aja tuh, mohon maaf ya, beli aja tuh tuyul beranak ya kan, yang dimana bisa menghasilkan cuan tiap hari katanya, gitu kan. Jadi saham ini bukan merupakan jalan pintas buat teman-teman untuk cepat kaya, bukan. Hei, sadar diri, gitu kan. Kalau saham ini merupakan jalan untuk membuat kita cepat kaya, maka tidak ada lagi tuh orang bekerja di kanan kiri kita. Pasti mereka semuanya main saham. Pasti mereka semuanya trading saham. Kenapa hal itu tidak terjadi? Karena ternyata saham ini merupakan bukan jalan untuk kita cepat kaya. Melainkan apa? Saham ini merupakan salah satu sarana investasi yang di mana saham ini menawarkan tingkat hasil yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan lainnya. Itu saham yang harus kita sadari, yang harus kita buka mata kita gitu kan. Jadi jangan kadang suka kepancing ya sama biasanya story ataupun screenshot teman-teman lainnya yang cuan gitu kan. Padahal
tahu bahwasanya kita screenshot, kita yang nyetori tidak selamanya cuan gitu loh. Teman-teman saja bisa, dan bahkan saya melakukan hal itu. Untuk apa saya melakukan hal itu? Saya melakukan hal itu untuk menambah ketertarikan nih teman-teman yang melihat story saya, supaya mereka like juga terhadap si saham ini. Di mana nantinya di saat mereka sudah memiliki aktif income yang pas, aktif income yang tepat, mereka tahu nih saham apa aja yang bagus untuk kita investasikan jangka panjang. Di mana di saham ini ada dua pengembangan atau ada dua pengembangan. Yang pertama yaitu capital gain dan yang kedua yaitu dividen. Namun bakal sangat bullshit kalau seumpama kita mengharapkan dividen dengan modal 10 juta. Udah, nggak usah gitu kan. Berapa setahunnya sih? Dividen itu rata-rata 5% sudah cukup tinggi dan bahkan sangat tinggi. Kayak Telkom dan juga PTBA gitu kan, yang di angka 5-10% per tahun. Kalau teman-teman modalnya cuma 10 juta, terus mengharapkan dividen, setahunnya cuma dapat 5% berarti 500.000, atau 10% berarti 1 juta buat setahun, mau bisa sampai mana gitu kan. Yakin cukup buat bayar listrik, yakin cukup buat beli beras, gitu kan. Itu kita kembalikan lagi kepada teman-teman. Beda halnya kalau nanti teman-teman udah kerja, teman-teman memiliki aset di angka 10 miliar, dimasukkan ke saham Telkom, dan bisa mengharapkan dividen berarti di angka 5%. 5% dari 10 miliar itu berapa? Gitu kan. Jadi kita bisa tahu 5%-nya itu mungkin di angka 500 juta berarti kan. 500 juta setahun cukup nggak kalau teman-teman konsumsinya lumayan, biasa aja, saya pikir cukup. Namun kalau teman-teman ingin setiap minggu jalan-jalan, coba deh kerja lagi gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut nih di saham untuk tingkat likuiditasnya. Tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar tentang saham kan. Tingkat likuiditasnya ini seperti apa? Tingkat likuiditas dari saham ini berarti tingkat pencairan dana dari saham ini itu tinggi. Bisa kita tahu dari 6 investasi yang ada, gitu ya. Itu yang paling tinggi itu saham. Berarti kalau seumpama kita investasi di 6 instrumen ini dicairkan di hari yang sama, yang paling cepat masuk ke rekening kita itu uang dari saham. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau menginginkan waktu yang tepat berarti sok pilih saham. Tapi teman-teman nggak mau resiko yang tinggi, sok pilih reksadana atau mungkin sukuk, obligasi dan yang lain sebagainya gitu kan. Nah, lalu kita lanjut ke obligasi nih. Obligasi itu ada apa sih? Oke, coba ini saya ambil WPPE ya, WPPE. Jadi kita bisa tahu apa aja sih obligasi itu, apa aja sih sukuk itu gitu kan. Sepertinya laptop saya mau meledak. Mungkin saya jelaskan aja deh kalau kayak gitu. Buat si reksadana obligasi ini tadi. Obligasi ya. Oke. Si obligasi ini tadi itu ada bermacam. Obligasi itu ada obligasi dari negara atau juga dari pemerintah kita sebutnya ya, dan juga obligasi dari corporate atau perusahaan gitu kan. Nah, biasanya obligasi dari pemerintah ini memiliki tingkat risiko yang lebih kecil daripada obligasi atau sukuk yang dari perusahaan gitu. Nah, berarti obligasi atau sukuk yang dikeluarkan pemerintah ini memiliki tingkat imbal hasil juga yang lebih sedikit dibandingkan dengan sukuk yang dikeluarkan oleh corporate gitu kan atau perusahaan.
Kenapa? Karena sukuk ini musuhnya adalah gagal bayar gitu kan. Jadi kalau perusahaan mungkin dia ada satu proyek dan dijadikan sebagai underlying asset dari sukuk yang ada, underlying proyek atau underlying underlying proyek kita sebut dari suku yang ada itu. Kalau proyek ini gagal, berarti ada kemungkinan gagal bayar ya kan. Tapi kalau untuk sukuk pemerintah, kalau seumpama Indonesia masih berdiri, insya Allah dia nggak akan gagal bayar. Kecuali Indonesia sudah tidak ada. Nah, Indonesia udah hilang, nggak tahu hilang di telan bumi tiba-tiba lenyap. Nah, itu baru mungkin obligasi ataupun sukuk yang teman-teman beli di pemerintah itu menghilang begitu saja gitu ya. Nah, untuk tingkat hasil ini sedang. Kenapa? Karena sukuk ini biasanya dia di atas bunga 7 DRR itu tadi, berarti di atas suku bunga acuan Bank Indonesia gitu. Kalau Bank Indonesia suku bunganya 4%, berarti mungkin obligasi menawarkan 4,6 atau mungkin 5,2 atau mungkin 5% per tahunnya kayak gitu kan. Nah, untuk tingkat risikonya ini rendah. Kalau seumpama kita mencarinya si suku negara itu tadi gitu. Kalau cuma kita mencarinya di suku korporasi tadi, dia mungkin tingkat risikonya akan naik nih ke sedang, tapi nggak akan sampai ke tinggi gitu. Tingkat kesulitannya apa? Kesulitannya sedang juga. Dia tidak sesusah saham di mana kita harus melihat fluktuasi dan lain sebagainya, tapi tidak semudah dengan si deposito ini tadi, karena di obligasi ya ini tadi kita harus mencari dulu mana sukuk yang tepat gitu kan. Kita harus mencari dulu sukuk yang sekiranya Oke, terus dari tingkat likuiditas dari sukuk ini dia sedang juga. Karena sukuk ini juga ada tenggang waktunya, kayak si deposito ini tadi ya. Jadi biasa minimal itu 6 bulan atau 1 tahun lah, sampai 2 atau 3 tahun gitu kan. Namun ada juga sukuk yang bisa kita berdagangkan antar sesama investor sukuk, kita bilangnya seperti itu. Jadi pun meski belum selesai 1 tahun, kalau kita mau menjual membutuhkan dana itu bisa. Nah, tapi tidak semua sukuk menyediakan fasilitas itu. Gitu. Jadi untuk tingkat likuiditasnya sedang karena dia mendapatkan imbal hasilnya itu biasanya per 2 atau 3 bulan sesuai dengan MOU yang kita sepakati di awal, dan juga nanti si pokoknya itu dibayarkan di terakhir. Contohnya teman-teman beli sukuk 1 juta deh, bunganya 5%. Berarti berapa itu? 50.000 gitu ya. Nah, pembayaran si 50.000 ini merupakan akumulasi selama 1 tahun. 50.000 12 berarti ada di sekitar 10.000 nggak sampai 8.500-an itu dibagikan setiap bulannya. Jadi 1 juta itu per bulan teman-teman bakal dapat 8.000. Kalau dibayarkannya selama 3 bulan berarti 8 kali 3. 8 kali 3 itu berarti di angka 24, kita bulatkan di angka 25. Setiap 3 bulan teman-teman dapatnya 25.000. Kalau modalnya 1 juta. Gitu ya. Kalau modalnya naik ya udah tinggal dikalikan aja per 1 jutanya segitu gitu kan. Nah, lalu kita masuk ke emas. Untuk investasi di emas ini. Emas itu yang kita maksud emas bukan emas yang digunakan sama emak-emak di kanan kiri kita sekarang. Gitu kan. Melainkan emas yang merupakan logam mulia 24 karat yang biasanya dalam bentuk batang gitu ya. Ataupun kita membeli emas yang kita simpan. Contohnya ada di Pegadaian yang seperti itu ya. Yang di mana harga emas ini mengikuti atau mengacu pada harga emas dunia. Kayak gitu. Bisa dilihat untuk harga emasnya itu bisa diupdate di RTI Bisnis ya kan. Teman-teman bisa cari di situ, ada namanya metals, cari aja yang gold, cari aja harga emas hari ini itu berapa. Di situ kelihatannya di RTI. Oke, lalu juga ada tingkat risikonya. Tingkat risikonya sedang kenapa? Karena emas ini tidak selamanya naik, melainkan juga cukup fluktuatif meskipun tidak sefluktuatif saham.
Nah, biasanya si emas ini jika perekonomian sedang memburuk, maka harga emas ini biasanya akan naik. Seperti halnya kemarin pas corona di mana emasnya bisa menyentuh harga 1 juta. Padahal di tahun 2019 awal angka 750 ribuan. Namun sekarang karena perekonomian sudah mulai membaik, emas itu turun lagi di angka 800 ribu sekian gitu kan. Saya juga nggak abari buat emas ini ya. Nah jadi kayak gitu untuk emas teman-teman. Kapan yang tepat buat beli emas gitu kan? Itu sekarang. Kenapa saya bilang sekarang? Karena emas berarti time frame-nya kita berbicara 10 tahun. 10 tahun. Kita nggak akan berbicara bulan. Kenapa? Karena harga beli dan harga jual emas itu ada selisihnya. Teman-teman beli sekarang di 1 juta, nggak bisa langsung dijual di 1 juta. Pasti jualnya di angka 990 ribu sekian. Jadi ada spare-nya. Harga beli dan harga jual itu. Tidak kayak saham yang kita beli di harga 200, kalau seumpama hari ini nggak gerak, kita jual harga 200 juga. Emas enggak. Kita beli di harga 1 juta, langsung turun harganya itu di kita ya. Maksudnya mereka belinya itu tidak sama gitu. Kita beli 1 juta, mereka cuma maunya beli di angka 990 ribu itu untuk emas. Tingkat kesulitannya rendah. Kenapa? Karena teman-teman kalau berbicara emas, ya udah beli sekarang, tahan 10 tahun, nanti di 10 tahun coba deh dilihat kayak gimana gitu kan. Tingkat likuiditasnya sedang. Kenapa? Bukan karena kita jual terus dia lama sampai ke kita ya. Karena kalau kita jual kan kita langsung dapat uang. Tapi kenapa tingkat likuiditasnya sedang? Karena tadi emas ini time frame-nya dalam minimal itu 5 tahun. Normalnya di 10 tahun. Jadi kita bisa bilangnya sedang si likuiditas ini tadi. Nah, lalu kita masuk ke peluang investasi yang paling menarik dan paling berguna, yaitu tanah dan juga rumah. Kenapa? Karena pada dasarnya tanah ini tidak akan bertambah. Ya kan? Kalau saham pasti bakal ada saham IPO. Kalau deposito bakal ada deposito modal baru. Kalau reksadana syariah nanti bisa aja ada reksadana syariah baru. Kalau sukuk bahkan keluar setiap beberapa bulan sekali. Emas juga, si emas ini masih bisa buat kita tambang lagi gitu. Kita cari lagi. Tapi kalau tanah, kalau di Pulau Jawa hanya ada 100 juta hektar contohnya. Nanti 10 tahun lagi nggak akan jadi 200 juta hektar. Itu yang harus kita pahami. Satu, ya kan? Si tanah ini nggak akan tambah. Mau berapapun kita nunggu, tanah ini nggak akan tambah. Nah, di Pulau Jawa ya itu, cuma ada itu gitu. Sehingga kalau kita pikirkan supply dari tanah ini bakal selalu stuck, ya kan? Namun permintaan itu semakin hari semakin meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk kita yang dimana datanya dapat diakses di website pemerintah gitu kan. Nah, untuk tingkat imbal hasilnya ini dia bisa tinggi. Kenapa? Karena itu tadi gambarannya seperti itu tadi, supply-nya bakal selalu stuck. Permintaannya bisa naik, bisa turun, tapi cenderung naik. Maka harga tanah ini semakin tahun biasanya cenderung semakin naik. Begitupun dengan rumah di atasnya. Gitu kan. Nah, buat risikonya ini rendah. Kenapa? Karena kalau seumpama kita sudah membeli tanah atau rumah, risikonya cuma kalau tanah atau rumah itu hancur. Mungkin karena bencana, mungkin karena ditendang orang lain, kan? Mungkin karena surat-suratnya nggak benar. Tapi kalau sama teman-teman bisa mengantisipasinya, maka risikonya akan rendah. Gitu. Tingkat kesulitannya sedang gimana? Sedang. Karena kita harus cari nih tanah ataupun rumah yang pas buat kita.
Contoh rumah di Jakarta sekarang dengan rumah di Solo sekarang itu udah beda harganya, Bos, gitu. Nah, jadi mana yang lebih cocok buat teman-teman? Apakah selalu di Jakarta lebih cocok? Tidak. Apakah selalu di Solo lebih cocok? Tidak juga gitu kan. Nah, itu kembali lagi kepada kita masing-masing. Lalu untuk tingkat likuiditasnya, berarti tingkat pencairan dari investasi berbentuk tanah dan juga rumah ini tadi, itu sangat rendah. Kenapa kita bisa bilang sangat rendah? Karena kalau kita mau mendapatkan uang dari aset kita berupa tanah atau rumah itu tadi, mungkin kita tawarkan sekarang, 6 bulan lagi baru ada yang mau beli. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada, mungkin kita tawarkan sekarang, lakunya bisa 1 tahun lagi, kecuali teman-teman mau banting harga, ya kan, kepada maklar-maklar ataupun bandar-bandar properti gitu kan. Nah, kalau semua teman-teman mau banting harga, berarti oke, teman-teman mendapatkan uang dengan cukup cepat. Namun, mungkin teman-teman nggak akan untung. Bakal berbanding terbalik, si tingkat hasilnya ini menjadi rendah, likuiditasnya menjadi tinggi. Karena dibanting harganya, sehingga banyak yang minat. Kayak gitu ya. Nah, mungkin itu untuk instrumen investasi. Coba saya ingin menunjukkan satu dari tadi ya. Dari yang saya tadi, kita coba lihat. Oke, jadi teman-teman di sini udah tahu ada berbagai instrumen investasi, dan yang terakhir ialah ada nih satu instrumen investasi namanya ETF, ya, Exchange Trade Fund itu tadi. Isinya apa? ETF itu apa? ETF itu seperti reksadana, namun kalau si reksadana ini tadi kan ada bagiannya tuh, ada isinya kan. Nah, ETF ini juga sama, isinya kayak saham kayak gitu-gitu. Namun di ETF ini tadi dia bisa kita perdagangkan harganya di bursa efek. Kalau reksadana tadi kita nggak bisa, NOB ya bagaimana manajer investasi melakukan kegiatannya, baru NOB bisa berubah. Tapi kalau ETF ini kita bisa belinya itu di bursa langsung, biasanya ada kode X di depannya, kayak gitu kan. Nah, bisa dilihat di sini, saya kasih lihat nih buat saham, reksadana, dan juga ETF. Dari perdagangannya, saham ini bisa via bursa efek. Kalau reksadana ini via manajer investasi ya, perdagangannya. Nah, ETF ini juga di bursa efek. Berarti bisa kita beli di sekuritas kita masing-masing ya kan. Agen penjualnya, kalau saham ini anggota bursa AB atau sekuritas ya, anggota bursa itu sama halnya dengan sekuritas. Gitu. Lalu juga untuk reksadana ini agen penjualnya siapa? Manajer investasi. Kita bisa belinya di agen yang menjual reksadana. ETF ini agen penjualnya dealer partisipan, yang dimana dealer partisipan ini seperti halnya broker di sekuritas itu tadi, di ETF itu. Nah, untuk minimum pembelian saham ini teman-teman bisa belinya itu 1 lot atau 100 lembar. Jadi teman-teman nggak bisa nih kalau seumpama ingin beli 55 lembar, nggak bisa. Karena dalam peraturan kita beli saham itu minimal di 1 lot. Untuk reksadana saham itu minimal 1 unit. Nah, untuk ETF itu juga 1 lot karena kita belinya di pasar sekunder. Kalau kita belinya di pasar primer berarti ada creation unitnya, itu di angka 1000 lot. Tapi ini biasanya tidak terlalu menarik ya, dan jarang juga sih yang beli di pasar primer. Biasanya yang beli di pasar primer itu siapa? Dia yang tidak boleh membeli saham di bursa. Siapa bang? Emang ada orang di Indonesia yang nggak boleh beli saham? Ada. Jangan dikira nggak ada ya. Orang-orang yang bekerja di bursa efek, OJK, dan juga SRO lainnya, gitu ya, itu tidak bisa membeli saham. Jadi kalau dia mau investasi lebih sulit daripada kita. Kita mah masih bisa beli saham, dia nggak bisa. Karena apa? Karena informasi di tangan dia semua. Kalau seumpama dia ikut beli saham, kitanya terzolimi ya kan. Dia tahu harga Antam lusa mau naik, dia udah masuk sekarang.
Lah kita taunya besoknya, di lusa itu informasi baru keluar. Nah, kalau kayak gitu mereka untung, kitanya yang dieksploitasi. Maka dari itu pemerintah melarang buat orang-orang itu tidak boleh membeli saham. Karena dia nggak boleh beli saham, dia belinya ETF. Yang dimana ETF ini pada dasarnya isinya juga ada berbagai saham, kayak reksadana itu tadi. Namun bisa ditransaksikan di pasar sekunder. Pasar sekunder ini berarti di sekuritas tempat teman-teman beli saham, gitu kan. Nah, contohnya direktur bursa efek, dia nggak bisa tuh beli di pasar sekunder itu, kayak gitu. Nah, untuk harganya saham ini real time, jadi selalu berubah-ubah, meskipun ada berbagai sekuritas yang delay. Dan teman-teman, saya nggak perlu menyebutkan apa itu, ya kan, udah kita skip aja. Lalu juga ada reksadana saham yang dimana harganya itu perubahannya di akhir hari. Jadi nggak setiap menit berubah, enggak. Tapi di jam 00.00 baru NOB itu berubah. Berapa sih harganya, jadi berapa sih, gitu kan. Nah, untuk ETF ini harganya juga real time, berarti kayak saham ini tadi, gitu. Untuk underlying yang dijadikan di belakang saham, reksadana, dan ETF ini, underlying ini tidak ada karena saham itu underlying aset berupa perusahaan, gitu kan. Jadi saham ya udah saham. Nah, kalau reksadana saham ini underlying-nya saham. Berarti di belakang reksadana itu belakangnya ada saham, gitu kan. Kalau di saham ini tadi maksudnya ini tidak ada itu bukan berarti dia bodong gitu, tidak, melainkan saham itu belakangnya langsung ke perusahaan. Kalau di reksadana ini tadi belakangnya itu saham dulu baru ke perusahaan, gitu ya. Kalau ETF ini tadi underlying itu berupa indeks. Jadi contohnya ETF itu biasanya membeli saham-saham di indeks JII contohnya, gitu kan, atau di indeks LQ45. Maka perubahan harga dari ETF ini tidak akan jauh dari indeks sebagai underlying-nya. Itu yang kita maksud underlying di sini ya. Nah, kayak gitu. Karena semua saham reksadana dan juga ETF secara underlying asset itu ada semua, gitu. Nah, jadi jangan sampai bingung kalau saham ini underlying-nya itu berupa langsung perusahaan, gitu kan. Kalau reksadana ini underlying-nya saham-saham dan juga produk investasi sesuai reksadananya, ETF ini underlying-nya harga atau perubahan indeks itu tadi. Kalau indeks LQ45 berarti ETF ini isinya saham-saham LQ45. Kalau ETF ini mengacunya ke indeks ISSI berarti isinya saham-saham ISSI, gitu ya. Nah, kalau dari market maker, nah ini yang agak seru ya kan. Kita bisa sebutnya karena ini merupakan pembelajaran resmi yang ada di Bursa Efek, yaitu di Teach Me. Jadi di sini ditulisnya tidak ada di saham. Reksadana saham juga tidak ada. ETF ini ada, gitu kan. Jadi di ETF ini ada yang ini loh, di harga berapa gitu. Nah, namun kita tidak akan membahas sejauh itu karena waktunya tidak cukup. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait instrumen investasi. Ada masih berbagai hal yang bisa kita bahas. Namun untuk episode ini kita hanya membahas tentang instrumen investasi. Nah, mungkin untuk yang lainnya silahkan tunggu nih episode-episode yang kita sediakan di Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Sunan Gunung Jati ini. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ananda penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang bingung atau keliru, boleh yang mau bertanya silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Boleh dinyalakan mic-nya atau diketik di kolom chat.
Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain untuk episode kali ini? Kayaknya udah pada paham deh kalau seumpama cuma awal-awal kayak gini ya. Kak Mungkin, Fatia ya. ya, Halo, Pak Oh, Nanda. oh, ini ada Komandan yang mau apa? bertanya. Izin tanya. Kita agak sedikit enjoy aja. Komandan apa? Nih, nih Pak, karena request di grup ya. Eh, kok koin-koin gak masuk instrumen investasi sih, Pak? Oke, mantep banget nih. Mantep banget. Saya akan sedikit mengobrolkan tentang koin-koin itu ya. Kenapa koin tidak masuk di instrumen investasi? Karena kita buat kali ini kan membahasnya kan instrumen investasi tentang pasar modal syariah, tidak untuk semuanya ya. Jadi saya hanya mengcompare dengan berbagai instrumen investasi yang resikonya itu lebih kecil dibandingkan dengan si saham ini tadi. Karena kita tahu bahwasanya koin-koin ini yang paling terakhir aja deh. Ada koin apa? Ayo, Bang Apa tahu nggak yang lagi viral? Ayo, koin apa nih? Yang dia turun Taunya sampai 0%. Squid Game kayak Pak? Sama Oke, koin ini Amazon. Bang Noval ada di chat ya. Mantap sekali Bang Noval. Sebagai player koin. Nah, si Squid Coin ini, si Squid. Nah, untung gua nggak masuk Bang Noval. Istighfar aja Bang, jangan terlalu banyak main koin ya. Karena apa? Karena di saham aja teman-teman masih susah loh buat cuan gitu. Apalagi di koin. Kalau semua teman-teman emang udah expert di koin atau juga di saham ya udah sok. Itu merupakan salah satu keuntungan buat teman-teman. Namun kalau teman-teman aja masih bingung tentang saham adalah investasi adalah titik-titik ya kan. Gimana ceritanya teman-teman mau langsung terjun ke koin gitu kan. Gampangnya gini nih. Teman-teman belum bisa otomatis ya kan. Terus tiba-tiba teman-teman mau pakai motor gede yang ada koplingnya. Yang ada apa? Bukannya berjalan dengan mulus melainkan berjalan dengan Assalamualaikum. Nah, kayak gitu kan. Bukannya jalan di aspal, jadinya jalan di atas kali, ya kan? Karena dia jatuh, kayak gitu. Nah, jadi gampangnya koin itu seperti itu. Koin ini lebih banyak lagi. Kalaupun kita bahas, mungkin akan sampai di 2 jam. Tapi kenapa kita nggak bahas? Karena kita itu mengacunya ke Bursa Efek Indonesia, bukan ke Bapepti gitu ya. Kalau seumpama kita mau belajar nih tentang koin, tentang cryptocurrency, mungkin bahkan tentang future sekalipun, itu pun bisa. Tapi nanti silahkan diagendakan. Gitu kan. Sekarang kita bahasnya instrumen investasi yang ada di pasar modal syariah. Betul seperti itu ya Kak Fatia ya, hari ini ya? Ya, betul. Nah, oke. Mungkin gitu, Komandan Akfa. Bisa mangga? Siap. Makasih banyak Pak Habib, jelas banget. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau gimana? Cukup aja. Pak Ades tuh pertanyaan Pak Ades. Oh, boleh. Pada Oh iya, malam buat teman-teman jangan lupa absennya ya, ada di kolom chat ini. Silakan Kak Ades. Pak Aqua nggak mau nanyain rekom gitu biasanya kan? Mau tahu saya? Kan udah ada di insidernya, kan udah ada semua di grup pengurus. Nah, atau mungkin mau bahas nih, besok saham apa yang bisa kita cicil kan? Mungkin boleh nih paket swing trade workover ya untuk Windows dressing ini. Mantap sekali. Jadi dikarenakan saya bukan orang sekuritas ya, jadi mungkin saya bilang aja karena berarti boleh bilang. Kalau seumpama orangnya DX berarti dia nggak akan boleh bilang saham rekomendasi apa aja. Mungkin buat sekarang karena saya masuk sendiri ya pasti jelas Zing, ya kan? Kenapa Zing? Kenapa Zing gitu kan? Saya tidak berbicara secara bebas ya, melainkan ada dasarnya juga. Dasar pertama yang menjadikan saya tertarik akan saham Zing ini secara teknikal, di mana harga sahamnya itu dia cenderung minggu terakhir ini gitu kan.
Jadinya kita bisa tahu di situ banyak sekali transaksi dan juga volume yang ada. Sehingga berarti saham zinc ini masih cukup menarik gitu kan. Bagi pelaku pasar. Pelaku pasar ini siapa? Ya retail sama bandar gitu kan. Nah, ini enaknya bukan orang bursa itu gini, kita bisa ngomong panjang kali lebar terkait bandar gitu kan. Kalau semua orang bursa pasti bakal langsung ditutupin. Bandar itu tidak ada gitu kan. Yang ada itu permintaan dan penawaran, ya sama aja bos. Yang cari permintaan sama penawaran siapa gitu kan, ya market maker gitu kan. Dikira kita retail bisa menggerakkan harga gitu kan, retail bersatu mengalahkan bandar. Buset, saya nggak salah satu orang yang nggak percaya sih bahwa retail itu bisa bersatu karena kita memiliki banyak kepala. Kalau seumpama saya berpikir beli, Pak Akfa pasti mungkin berpikirnya jual. Nggak mungkin saya, Bang Akfa, Bang Ades, Bang Nopal, Kak Fatia, terus siapa lagi nih? Semuanya lah di sini beli semua, nggak mungkin. Pasti ada salah satu di antara kita yang melakukan sell gitu. Nah, karena itu retail itu tidak bisa bersatu untuk mengalahkan bandar. Bandar ya bandar gitu kan. Nah, satu tadi ada zinc. Yang kedua yang bisa kita buat jadi menu swing untuk window dressing tahun ini ya, itu ada gini deh, saya kasih tahu aja nih. Ini tuh bener-bener menu swing yang sesungguhnya. Saya langsung share screen deh. Saya langsung share screen lagi nih. Nah, Biar gitu, Pak. kita Biar jelas, Pak. based on data banget nih. Based on data banget nih. Nih. Kita lihat untuk window dressing. Tadi karena pertanyaannya buat window dressing kan. Berarti apa aja? Bukan yang di sini. Yang di mana? Oh ini. Window dressing ya, berarti di akhir tahun. Jadi teman-teman mau beli apa nih, Bang? Lu mau beli saham, Bang, buat window dressing gitu kan. Window dressing itu apa sih? Nah, mungkin itu sih yang jadi pertanyaan ya. Window dressing itu di mana akhir tahun perusahaan biasanya menaikkan harga dia untuk apa? Untuk memperbaiki laporan keuangannya, itu intinya. Nah, kita bisa lihat based on data di IAS dari tahun ke tahun, dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Kita berbicara on data. Kita bukan berbicara dari rumor yang beredar di jalan kan, yang di Jalan Manisi atau di Jalan Cipadung gitu kan. Di Desember ini selama 10 tahun terakhir datanya melihatkan bahwasanya IHSG itu mencatatkan untuk November merah kebanyakan, meskipun pernah hijau di 2020 gitu kan. Nah, di Desember 2021 ini belum terjadi, jadi masih putih, masih kita mengirangi terjadi 10 tahun belakang, maka saham-saham di IHSG ini akan cenderung menghijau. Oleh karena itu, saham apa aja nih yang bisa kita jadikan menu swing? Ini jawabannya. 30 saham penggerak IHSG. Jadi, yang menggerakkan IHSG itu 11% BBCA, 7% BBRI. Adaro itu cuma menggerakkan IHSG sebesar 0,73. Gitu kan. Jadi Adaro mau naik sekencang apapun sampai ke surga, kalau BBCA-nya turun, ya udah, jangan berharap IHSG arah, gitu kan. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa untuk memilih 20 saham aja deh yang menjadi penggerak IHSG. Apa aja? Ada BBCA, BBRI, Telkom, BMRI, Astra, Arto, TPIA, Unilever, HMSP, DCII, dan lain sebagainya. Teman-teman mau pilih yang mana terserah. Mungkin teman-teman cukup fanatik dengan syariah, ya sok beli saham yang syariah. Paling tinggi itu Telkom, gitu kan. Kalau teman-teman tidak terlalu suka syariah karena mungkin telah dikecewakan sama syariah, ya udah silahkan beli saham yang apapun itu. Karena syariah di sini bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan hanya merupakan sebagai pilihan. Syariah ada karena ini loh, ada pilihan lain selain konvensional. Kalau teman-teman sudah tidak nyaman di keuangan konvensional, gue udah nggak nyaman di konvensional, gue udah selalu merasa dirugikan di konvensional.
utang negara tambah banyak, apalah, stop pindah ke syariah. Ada kok pilihan lain gitu kan. Tapi kalau di syariah juga sama aja, saya rugi terus nih ikut di syariah. Ya udah, coba telaah lagi, mau kayak gimana enaknya, gitu kan. Nah, jadi saham ini silahkan di screenshot, saya kasih waktu 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin cukup untuk itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih ya Kananda info-infonya. Ini udah dibocorin banyak berarti ya dari Kananda. Nah, mungkin dicukupkan ya sesi tanya jawab malam ini untuk episode kali ini. Alhamdulillah ya malam ini berjalan lancar. Materi-materi yang disampaikan juga sama Kananda cukup jelas.